Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang regresi. Nah, regresi ini kita cuma bahas dasarnya aja. Jadi kita cuma mau kenalan nih sama regresi. Regresi itu apa? Ya, regresi itu seperti korelasi, ya. Jadi juga sama, dia mau bikin prediksi, hanya prediksinya tuh lebih akurat lah dibanding korelasi, ya. Nah, kita nggak akan bahas terlalu dalam karena biasanya yang dipakai di level S1 tuh cuma korelasi aja, regresinya itu nggak jarang lah dipakai regresi ya. Tapi konsepnya, logikanya, dasar-dasarnya kita bahas, siapa tahu nanti mau baca artikel bisa paham ya, apa itu regresi. Kita mau mengetahui ya prediksi juga, tetapi karena dia lebih akurat tuh kenapa? Karena di sini kita nanti akan membuat persamaan garis, ya. Jadi kalau kita tahu X-nya, maka kita bisa membuat prediksi berapa nilai Y, gitu. Bukan hanya sekedar apakah X, kalau X naik, Y-nya akan naik, bukan hanya sekedar gitu, tetapi berapa nilai Y ketika X-nya berapa gitu ya. Jadi kalau kita tahu nilai X, kita bisa membuat prediksi yang lebih akurat mengenai nilai Y. Nah, ini juga sama yang kita bahas ini hanya garis lurus ya regresinya. Ada nggak sih regresi yang non-linear? Ada, tapi kita nggak bahas itu. Kita mau bahas yang garis lurus, yang regresi linear. Ya. Garis lurus itu istilahnya adalah regression line itu ya, regresi. Nah, ini ya seperti korelasi kan ya, tapi kita akan bikin dia jadi lebih akurat nih prediksinya. Bagaimana? Jadi kalau kita tahu nilai ujian SAT ini ya, ujian SI Scholastic Aptitude ini, kalau kita tahu dia skornya 620, kita akan bisa memprediksi IPK-nya itu sekian. Ini GPA itu IPK ya. IPK-nya segini. Kalau hasil tes SAT-nya segini, 580, kita bisa bikin prediksi IPK-nya sekian. Gitu. Itu gunanya regresi linear. Nah, jadi apa? Kita bisa membuat hubungan ya yang lebih mudah untuk dilihat. Terus jika titik-titiknya dihapus, garisnya akan tetap memberikan gambaran ya hubungan antara SAT dan GPA. Jadi kalau titik-titiknya tadi ini hilang, tinggal garisnya aja kita sudah bisa melihat hubungannya seperti apa ya. Kalau korelasi kan kita udah tahu nih korelasinya positif kan. Nah, garis itu dipakai untuk prediksi ya. Jadi ini yang tadi saya bahas kalau SAT-nya 620, IPK-nya sekitar 3,25. Nih kita lihat ya kalau dia 620, IPK-nya sekitar 3,25. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Nah, terus menghitungnya gimana? Menghitungnya kita buat dalam bentuk persamaan garis ya. Kita cari persamaan garis yang paling cocok untuk menggambarkan hubungan antara X dan Y. Nah, gimana itu? Ini persamaan garisnya. Y itu sama dengan B kali X ditambah A. Nah, B dan A ini yang namanya konstanta. Contoh ya, Y ini adalah biaya internet dalam sebulan. Ini contoh ya. Jadi kita harus bayar berapa nih sebulan? X adalah jumlah kuota yang dipakai. Ini kita pakainya berapa kuotanya? 1 giga, 2 giga gitu ya. Harganya itu per giganya 20.000. Lalu iuran bulanan sebesar 25.000. Nah, iuran bulanan tuh yang A ini.
Bentar. Nah, iuran bulanan itu yang A ini, jadi kalau kita pakainya 0 giga, kita tetap harus bayar 25.000. Ya kan kalau gigabyte yang kita pakai itu 0, kita bayarnya A aja kan, dia sama dengan A, 25.000. Kalau kita pakainya 1 gigabyte, jadi B-nya ini 1, maka kita bayarnya 25.000 ditambah 20.000 gitu kan. Coba kalau kita pakainya 2 giga, berarti kita bayarnya berapa sebulan? Y-nya berapa? Kalau X-nya itu 2, berarti Y-nya berapa nih? Kita bayarnya berapa sebulan? Ayo. Berapa Y-nya? Kalau X-nya 2, 2 kali 20 kan B-nya berapa? 20.000 kan tadi kan? Berapa? 2 kali 20.000 ditambah 25.000. Berarti Y-nya berapa? Halo? 65.000. Ya, 65.000, betul. Kalau kita pakainya 5 giga, berarti berapa Y-nya? Bayarnya berapa sebulan? 125.000, Bu. Gitu, 125.000. Jadi kita bisa memprediksi Y dengan lebih tepat kan kalau kita pakai regresi ketimbang kita pakai korelasi. Gitu, itu gunanya ya, dan perbedaannya dengan korelasi. Jadi hubungan X dan Y-nya bisa lebih tepat. Nah, ini contoh yang tadi. Ya. Si A. Jadi kalau X-nya 0, maka bayarnya 25.000 gitu. Ya. Kalau begitu nanti garisnya jadi seperti ini. Ya. Jadi si A itu menentukan titik potong garis dengan sumbu Y kalau X-nya 0. Jadi ini A ya. A-nya tadi kan 25.000. 25.000 itu menentukan titik potong kalau X-nya 0. Terus B-nya ini menentukan kemiringan garisnya. Apakah miringnya gini, gini, ya gitu. Kemiringan garisnya itu ditentukan oleh B. Ya. Lalu sama seperti yang tadi, kita mencari jarak yang paling dekat ya dengan titik-titik itu. Jadi garis ini itu merupakan garis yang jaraknya paling dekat dengan semua titik ini. Jadi kan kenapa garisnya nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak gini? Karena garis yang ini itu jaraknya paling dekat dengan titik-titik yang ada ini. Gitu. Nah, kemudian kita loncat aja. Nah, cara menghitung B dan A itu adalah seperti ini. B itu sama dengan SP, SP itu sama seperti yang tadi ya, dibagi SSX. Atau bisa juga kalau kita udah tahu R-nya, B sama dengan R dikali SY atau standar deviasi Y per standar deviasi X. A itu adalah rata-rata Y, ya MY rata-rata Y, dikurangi B kali MX. Nah, dengan demikian, yang perlu kita hitung dulu yang B atau A? Kalau lihat rumus ini. Yang harus dihitung dulu yang mana? B atau A? B. B ya. Karena untuk menghitung A, kita membutuhkan angka B. Jadi B dulu yang harus kita ketahui. Baru setelah itu kita bisa mengetahui berapa A-nya. Begitu ya.
Nah, setelah itu kita bisa punya rumus garisnya. Ya, karena Y ini adalah yang diprediksi, lambangnya adalah Y topi. Ya. Karena itu, kenapa Y topi bukan Y? Karena itu prediksi. Jadi Y-nya kurang lebih segitu. Ya, itu prediksinya. Jadi Y topi, bukan lagi Y. Nah, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Ya. Apa saja yang kita cari? Kita cari sigma X ya jumlahnya, lalu kita cari rata-rata, ya kan? Kita butuh rata-rata X ya untuk menghitung ini, ya kan? Masukkan sini kan kita butuh rata-rata X. Lalu kita butuh rata-rata Y. Untuk tahu rata-rata Y, kita harus tahu dulu sigma Y kan? Rata-rata Y dipakai untuk masuk rumus ini. Habis itu kita hitung ya sama seperti tadi kan, X min M rata-rata X, Y kurang rata-rata Y, ya. Lalu ini SP-nya untuk menghitung SP. Dan ini kita nggak perlu cari SSY, cukup SSX saja karena kita butuh untuk menghitung B. Kita nggak perlu cari SSY. Ya, hanya SSX-nya aja. Nah, kalau sudah tahu ini, maka kita bisa hitung B, kita bisa hitung A. Lalu setelah itu masukkan ke dalam rumus ini. Jadi Y sama dengan B-nya tadi berapa? 1,6 X dikurangi karena ini minus 2. Jadi minus 2. Selesai sampai sini. Jadi ini produk akhirnya. Ya, persamaan garisnya itu. Ini. Selesai. Begitu. Ya. Ada pertanyaan untuk ini? Ini pengenalan regresi dulu ya. Ya cuma begini aja regresi sementara ini. Ya. Nanti kalau mau baca-baca di bawah di belakang ini ada beberapa hal ya yang perlu dibaca. Yang pertama itu nanti bisa dipelajari lagi. Kalau nilai yang diprediksi itu tidak sempurna, makanya tadi saya bilang Y topi ya, Y topi itu karena bukan Y presisi Y yang di kurang lebihnya tuh segitu. Makanya kita prediksinya pakai nama Y topi, notasinya tuh Y topi. Kecuali kalau korelasinya sempurna. Sempurna tuh tadi berapa? Korelasi sempurna itu kan plus 1 atau minus 1 kan tadi. Nah, kalau korelasinya sempurna, maka prediksi kita itu akan tepat sekali. Jadi Y topi kita tuh bisa jadi Y, tepat sekali. Tapi karena korelasi itu jarang yang sampai sempurna, ya, maka kita pakai Y topi. Semakin kuat korelasinya, maka prediksi kita tadi akan semakin akurat. Ya. Kalau korelasinya 0, maka tidak bisa kita hitung regresinya karena tidak ada garisnya. Sama ya dia. Nah, kemudian yang kedua itu range data kita itu akan memengaruhi hasil analisis kita. Jadi jangan bikin prediksi yang di luar range data yang kita punya. Itu. Jadi kalau range data kita 3 sampai 7, jadi kita bikinnya prediksinya untuk 3 sampai 7 saja, jangan kurang atau lebih dari itu. Ini ya, ini kaitannya sama sampel data kita. Gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat-lihat sendiri ya. Ini bisa dicoba sendiri. Oke. Saya pikir sampai situ aja perkenalan kita tentang regresi. Adakah yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan kah? Kakak-kakak mungkin ada yang mau ditanyakan? Salsa? Dari saya nggak ada sih, Bu. Oke. Bu, tadi sempat keluar, sorry. Soalnya Oh iya, laptopnya ada yang perlu diulang nggak? enggak sih, Bu. Untuk pengerjaan soalnya saya udah paham. Oke, sip.
Kalau gitu, konsep-konsep mudah-mudahan nanti bisa di ini ya. Ya, kira-kira gitu dari yang lain ada yang mau tanya? Ada yang perlu diulang? Nah, kalau nggak ada, kita kembali lagi ke breakout room.